Nabila Nurul Madinah dari kelas A3 Administrasi Negara. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Contoh dari perusahaan dagang yaitu Indomart, toko swalayan, distributor, agen tunggal, pengecer, toko serba ada, dan pusat barang-barang grosir. Yang kedua ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh perusahaan jasa di Indonesia pada saat ini diantaranya yang bergerak di bidang transportasi, infrastruktur, dan utilitas, misalnya Indosat Tbk, Garuda Indonesia Tbk, Telekomunikasi Indonesia, Jasa Marga Tbk, dan lain-lain. Yang bergerak di bidang keuangan, misalnya Bank Sentral Asia Tbk, Bank Mandiri Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan lain-lain. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku, kemudian mengelola bahan baku dengan mengeluarkan biaya lainnya menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Salah satu dari bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia biasanya disebut pabrik. Contoh perusahaan manufaktur: 1. Produk makanan yang diproduksi di perusahaan ini biasanya dijual kepada pedagang grosir atau pengecer untuk didistribusikan kepada konsumen. Yang kedua ada tekstil. Tekstil merupakan salah satu industri yang banyak beroperasi di Indonesia. Industri ini mengelola kapas menjadi benang dan kain, sehingga nantinya kain tersebut bisa dibuat kembali menjadi pakaian. 3. Bahan kimia. Industri bahan kimia sangat penting di era modern karena bahan kimia dibutuhkan untuk berbagai aktivitas ekonomi. 4. Otomotif. Industri otomotif merupakan industri yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi dalam melakukan proses produksi. Sudah banyak hasil industri produksi yang dihasilkan. Contoh barang industri otomotif adalah sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Yang kelima ada elektronik. Sama saja seperti industri otomotif, di mana perusahaan manufaktur industri elektronik menggunakan teknologi yang tinggi dalam membuat suatu barang. Hasil dari industri elektronik ini merupakan salah satu industri yang sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh industri elektronik ini seperti televisi, komputer, kipas, AC, dispenser, kompor listrik, dan masih banyak barang elektronik lainnya. Ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh satu orang. Jenis perusahaan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia karena bentuknya sederhana, modalnya kecil, dan mudah dijalankan. Beberapa contoh perusahaan perorangan diantaranya adalah perusahaan kerajinan tangan, perusahaan bisnis waralaba, usaha laundry kiloan, usaha jasa bengkel, bisnis kuliner unik dan khas, usaha jasa cuci mobil, usaha salon kecantikan. Kelima ada firma. Firma adalah suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Selanjutnya, mari membahas jenis firma yang ada di Indonesia. Apa saja jenis-jenisnya? Yang ke-1, dagang atau trading partnership. Jenis yang pertama bergerak di bidang perdagangan. Yang kedua ada non-dagang atau jasa. Non-dagang atau jasa, kegiatan utama dari jenis ini berfokus pada pelayanan jasa atau keahlian tertentu kepada klien. Contoh firma di Indonesia yakni firma hukum, firma akuntansi, firma Crocs, firma Nike, firma Diadora, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada CV, adalah suatu bentuk usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jenis-jenis CV: persekutuan komanditer murni, persekutuan komanditer campuran, persekutuan komanditer bersaham. Adalah contoh CV yang saya ambil dari internet. Selanjutnya, perseroan terbatas merupakan badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau pribadi. Contoh perseroan terbatas ada PT PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum, ada PT Pertamina, PT Jarum, PT Gudang Garam, PT Indofood Surya Makmur.
Lalu ada perusahaan daerah BUMDes, yaitu badan usaha milik desa. BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contohnya, penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, dan tanah. Yang terakhir ada Perum di Indonesia. Perusahaan umum ini jenis badan usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah, namun memiliki sifat mirip perusahaan jawatan atau perjan, dan sisanya perusahaan perseroan atau persero. Contoh perusahaan umum di Indonesia diantaranya Perum Damri, Perum Percetakan, Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, lalu ada Perum Perumnas, dan ada Perum Jaminan Kredit Indonesia, lalu yang terakhir ada Perum Produksi Film Negara.